Sahabat inspirasi yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sahabat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bantut adalah hal yang sangat tidak diharapkan jika seseorang menanam tumbuhan karena benih yang ditanam tidak dapat tumbuh menjadi besar atau bisa tumbuh tetapi kerdil. Melalui perumpamaan seorang penabur yang menabur benih, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana benih yang ditabur menjadi bertumbuh subur atau bantut bahkan sama sekali tidak berkesempatan untuk bertumbuh, yaitu dari perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Benih berbicara mengenai firman tentang kerajaan surga dari ayat 19a. Apakah firman Tuhan itu bantut atau bertumbuh subur tergantung tanah hati manusia yang menerimanya. Jenis pertama, mendengar tetapi tidak mengerti, sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan karena langsung diambil burung dan memakannya sampai habis, tidak berkesempatan untuk tertanam di hati karena dirampas oleh si jahat. Dari ayat 4 dan 19. Jenis kedua, orang yang cepat menerima firman yang didengarnya dengan hati yang gembira, tetapi ketika datang penindasan atau penganiayaan yang disebabkan oleh firman tersebut, orang itu segera murtad karena ternyata hatinya bagaikan tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis, benih bertumbuh dengan cepat, namun bertahan hanya sebentar. Dari ayat 5, 20 dan 21. Jenis ketiga, orang yang mendengar firman bertumbuh tetapi tidak berbuah, bahkan mati karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, seperti layaknya benih yang jatuh di tengah semak duri yang bertumbuh besar dan menghimpitnya sampai mati. Dari ayat 7 dan 22. Jenis keempat, orang yang mendengar firman dan mengerti sehingga ia berbuah banyak, dikatakan ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, sama seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, yang bisa membuat benih bertumbuh subur, berbuah lebat. Dari ayat 8 dan 23. Jenis yang manakah tanah hati kita? Keputusan hari ini, sebagai orang percaya, tentunya kita rindu menjadi tanah yang baik agar benih yang ditaburkan di hati kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, bukan untuk disimpan membusuk, tidak berguna, tetapi menjadi buah yang bisa dinikmati banyak orang. Mari kita lakukan kerinduan ini sehingga tidak hanya sekedar teori, namun pilihan ada di tangan kita. Ingat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan kami untuk memiliki tanah hati yang baik, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.